Hello everyone, welcome to Birds Podcast episode 2 yang bertajuk Inside Bird Conversation with Industry Expert. Kali ini aku akan ngobrol nih brand Celebon. Kita akan membahas tentang Celebon Spotlight KOL and Community Edition. Nah, salam kenal, aku Salma sebagai host dan hari ini aku bakal discuss nih dunia perskincarean menggunakan kekuatan digital marketing especially in KOL and community, yang mana kali ini kita bisa mendapatkan insight langsung dari industri expert. Nah, kali ini aku udah punya nih special guest yaitu Mbak Desti Farah. Halo. Dari Digital Marketing Manager of Celebon. As we know, Celebon is a skincare product dari Korea nih Mbak Desti. Jadi sebagai marketers, how the strategy that implemented for the first time while they introduce the product dari Korea ke Indonesia gitu kan, pasti beda ya gitu marketnya di Korea terus ke Indonesia. Awal mulanya gimana sih Mbak? Kalau misalkan kita berbicara awal mula, itu kita sudah proses masuk perizinan dan lain-lain, kita flashback dulu lah ya, itu di 2015. Di 2015 akhir masuk, lalu memang officially itu di 2016 dengan kita langsung menggait brand ambassador itu generasi ketiga dari K-pop. Generasi ketiga, kalau nggak salah tuh dia top 5 di generasi ketiga ini. Kalau kalian masih ingat ada namanya GFriend. Ya, GFriend ini kita memang langsung jadikan mereka sebagai brand ambassador kami. Oke, nah pas bawa kan ini brand Korea ya Mbak, Celebon brand Korea, terus ambasadornya juga brand Korea. Kira-kira pas masuk ke market Indonesia, gimana sih Mbak respon customers pertama-pertama? Iya, kalau kita lihat respon itu kebetulan ya di tahun-tahun 2015, 2016 itu memang lagi booming banget K-pop gitu kan. Booming banget K-pop itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari challenge atau segala macam itu tidak ada sama sekali. Karena memang Celebon itu masuk dengan sangat baik diterima oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, di sini sebenarnya aku juga mau cerita nih, apa sih yang bikin Celebon itu bener-bener kayak istimewa gitu kan. Jadi kita ini memang membuat produk ini kan produk berasal dari Korea gitu kan. Nah, pembuatan produk ini itu tidak serta-merta langsung buat jual di Indonesia gitu marketnya, karena kita itu melalui proses riset. Proses riset dalam arti apa sih yang dibutuhin kulit orang Indonesia gitu kan. Pada saat itu kayak ini produk dari Korea, berarti produk yang dibuat untuk kulit orang Korea. Tapi ternyata tidak seperti itu. Jadi kita riset, apa nih yang dibutuhkan orang Indonesia, seperti apa aja nih ingredients yang memang cocok buat iklim tropis di Indonesia itu gitu kan. Sehingga setelah kita dapat jawaban itu semua, kita produksilah produk ini di Korea gitu loh. Jadi memang produk Korea yang dikhususkan untuk market Indonesia. Jadi mengadakan riset ini bertujuan untuk mengetahui apa sih yang dibutuhkan kulit Indonesia gitu kan, sampai akhirnya terciptalah produk-produk Celebon ini yang memang dibuat di Korea tapi dikhususkan untuk kulit orang Indonesia seperti itu. Oke, terus as marketer, elemen apa sih yang penting banget menurut Mbak Desti ya? Mbak Desti kan udah jadi digital marketing nih. Sejauh ini kira-kira apa sih yang penting banget harus ada yang untuk meleverage campaign-campaign supaya dia tuh sukses hit the KPI? Kalau misalkan kita lihat di sini elemen sejauh ini yang kita udah lakuin ya, kita tuh kayak sekitar ada 4 elemen. Yang pertama konten kreator, itu biasanya kita kayak pembuatan blog di YouTube atau blog di website kita gitu loh, seperti itu. Dan konten kreator ini bukan sekedar kayak bikin konten atau segala macam, enggak, tapi ini kayak luas banget gitu loh. Kita menjelaskan kebutuhan daripada audiens kita yang nanti melihat ini. Lalu ada customer value. Jadi kalau misalkan customer value ini kita biasanya up
Up dalam arti honest review nih, misalkan kita lihat di marketplace atau ada yang chat by Instagram segala macam, kita pasti respon dengan baik testimoni mereka, karena itu kan seenggaknya kayak kita tidak membayar orang itu, tidak ada embel-embel komersil sama sekali gitu kan, tapi mereka dengan loyal berterima kasih terhadap brand bahwa kayak produknya cocok banget loh buat kulit aku yang seperti ini bla 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 bla, kita pasti up itu. Terus yang ketiga digital advertising. Digital advertising ya sudah pasti kayak Google Ads itu. Ada Meta, Facebook juga di situ. Terus TikTok Ads, social media ads, pokoknya per iklan-iklanan itu kita selalu up untuk mensupport lah ya, mensupport konten kita ini gitu. Dan sebenarnya semuanya itu tuh berkesinambungan Mbak gitu. Lalu yang terakhir itu adalah sosial media. Nah, sosial media ini juga kita tidak hanya sebatas konten aja Mbak. Jadi challenge dari sosial media itu adalah kita harus update setiap hari what happens today gitu kan. Karena ya tahu sendiri lah ya, maksudnya setiap hari ada updatean terbaru gitu loh. Nah, kita itu mengikuti updatean tersebut gitu loh. Dan yang paling di sini challenge adalah kita menjadi problem solving dari apa yang mereka butuhkan, apa yang audiens kita butuhkan gitu. Dan apa yang harus mereka konsumsi di konten-konten kita ini itu dari sosial media. Sehingga dari 4 elemen tersebut terbentuklah tujuan utamanya gitu kan, yaitu untuk brand awareness, terus dari itu untuk traffic. Jadi traffic orang yang apa sih nih gitu kan, apa sih nih muncul keluar masuk keluar masuk website atau keluar masuk sosial media kita. Lalu ketiga ada conversion kayak keputusan beli nggak ya gitu kan, sampai akhirnya kita kasih terus dalam arti konten yang bagus, konten yang menarik sehingga mereka memutuskan untuk beli. Dan yang terakhir itu ada engagement. Nah, si engagement ini istilahnya kayak mempererat hubungan brand dengan si customer kita ini. Oke, jadi tadi memang dari keempat elemen itu tuh dimanfaatkan banget nih ya sama Celebon untuk memproduksi suatu campaign yang bisa sukses gitu. Nah, selama perjalanan karir Mbak Desti nih megang brand Celebon, paling sukses di campaign apa sih gitu, boleh share sedikit nggak? Kita paling sukses itu di campaign yang jelas campaignnya itu memang honest review gitu ya. Itu pasti kita ada kayak minta para KOL ini untuk mereview secara jujur gitu kan, bagaimana si produk tersebut, produk yang dipakai oleh si KOL ini cocok di muka mereka gitu. Terus yang kedua biasanya campaign hari besar kayak misalnya Hari Pahlawan atau apa segala macam yang memang kita menarik mereka bukan cuman untuk merasakan manfaat dari si Celebon ini, si produk kita ini gitu, tapi juga kita memberikan reward kepada mereka yang memang best of the best lah. Mereka ini kayak ya udah kita kasih reward lah buat mereka ini. Lalu juga kita selalu berkolaborasi dengan KOL ini itu hampir setiap hari dan tidak bisa berhenti di situ aja. Maksudnya kayak campaign yang ini udah beres, udah selesai gitu, tapi kita berkelanjutan gitu kan jalannya ini. Oke, jadi memang untuk jadi awareness-nya udah kebangun, engagement-nya juga terbangun dengan tadi ya berelasi dengan KOL, dengan community, dan biar orang juga convert terus, orang juga loyal terus sama produknya. Celebon juga development produknya juga ngikutin zaman terus ya gitu. Jadi jangan sampai saat udah tertarik tapi ternyata nggak cocok dengan market Indonesia gitu. Jadi memang dari produknya sendiri juga ada inovasi terus gitu untuk tetap eksis sampai 8 tahun ini ya Mbak. Betul sekali. Oke, thank you so much Mbak Desti untuk insight-nya. Jadi kita udah ngobrol banyak banget nih tentang how Celebon bisa eksis ya selama 8 tahun ini di dunia skincare Indonesia. Oke, if you enjoy this video, don't forget to subscribe, like, dan juga komen. Dan jangan lupa untuk pantengin terus episode selanjutnya dari Insight Birds.
Dadah. Dadah.